Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusambano, saya dari kelas tugas 372. Hari ini saya akan memberikan cara konfigurasi firewall pada komputer. Jadi pertama kita akan masuk ke PPT saya dulu. Jadi ini PPT saya. Nah, di daftar isi ada pengertian firewall, fungsi firewall, dan konfigurasi firewall. Kita lanjut pengertian firewall. Sederhananya, pengertian firewall adalah perangkat keamanan jaringan yang memantau dan menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan atau security rules yang telah diterapkan sebelumnya. Pada dasarnya, firewall merupakan perangkat lunak yang diinstal di dalam komputer dan digunakan untuk mengingatkan proteksi keamanan perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Firewall sering diibaratkan seperti tembok api yang bertugas sebagai pos keamanan jaringan yang mencegah akses tidak sah masuk ke dalam jaringan pribadi. Kita lanjut ke slide selanjutnya, fungsi firewall. Fungsi firewall ada 4, yaitu yang pertama mencegah bocornya informasi pengguna, kedua blokir konten yang tidak diinginkan, yang ketiga akses layanan VPN, keempat blokir pesan yang mengganggu. Kita lanjut ke yang ketiga, konfigurasi firewall pada jaringan komputer. Jadi hari ini saya akan memperhatikan juga cara konfigurasi firewall pada jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi yang teman-teman siapkan ada 4 jenis lah nih teman-teman. Ada 3 router PT, 6 switch, 1 server, dan 12 PC. Jadi kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer ya. Pertama teman-teman cari routernya dulu. Seperti yang saya tulis tadi, routernya ada 3. Kita susun. Kemudian gunakan kabel cross untuk menghubungkan mereka. Kemudian teman-teman tambahkan switch. Kita tambahkan 6 switch. Switchnya yang 2960 ya teman-teman. Teman-teman ikuti saja. Kemudian sambungkan mereka menggunakan kabel strike. Nah, di sini kan portnya tidak cukup ya teman-teman. Jadi cara teman-teman menambahkannya, teman-teman buka router. Dimatikan dulu mesin routernya teman-teman. Kemudian teman-teman buang saja router yang tidak diingin, maksud saya port yang tidak digunakan. Kemudian teman-teman tambahkan PT router NM1CFE. Kemudian teman-teman tambahkan secukupnya saja teman-teman. Seperti ini sudah cukup. Kemudian hidupkan kembali. Lakukan hal serupa kepada 2 router selanjutnya. Jika sudah, hidupkan lagi. Hidupkan kembali juga. Kemudian kita lanjut menghubungkan mereka menggunakan kabel strike. Nanti akan saya tampilkan IP yang saya gunakan untuk semua yang di router, switch, dan maksud saya router dan PC ya teman-teman. Sebentar, mohon maaf. Nah, kemudian teman-teman tambahkan PC, 12 PC ya teman-teman. Masing-masing switch dapat 2 PC.
Kemudian kita rapikan sebentar. Oke. Biar kelihatan rapi, kita rapikan. Karena lumayan banyak PC di sini. Oke, jika sudah ini dihubungkan juga menggunakan kabel strike. Semuanya ya teman-teman. Jika sudah seperti ini teman-teman tinggal tambahkan satu server untuk jaringan kita di sebelah sini. Kita gabungkan dengan switch yang paling terakhir menggunakan kabel strike juga. Disambungkan ke servernya. Jika sudah ini tinggal kita konfigurasi IP-nya saja teman-teman. Pertama teman-teman buka router yang paling pertama ini, router yang di tengah. Kemudian teman-teman ke config di fast ethernet 0/0 ini teman-teman tuliskan IP 192.168.1.2. Nanti akan saya tampilkan IP yang saya gunakan. Kemudian di fast ether 1 ini kalau teman-teman tulis IP untuk ke sebelah kanan ini teman-teman, router yang di sebelah kanan 192.168. misalnya saya ingin menggunakan IP 2.1 ya teman-teman. Intinya mereka harus satu range teman-teman. Langkah berikutnya teman-teman tambah IP untuk PC yang di bawah router yang tengah ini teman-teman, yang di sini. Teman-teman tambahkan IP 192.168. Saya gunakan 12.1. Kemudian yang satu lagi 192.168.13.1. Di on kan, jangan lupa dihidupkan. Langkah selanjutnya teman-teman cek kembali siapa tahu ada yang salah. Jika sudah seperti ini, lanjut kita routing ke PC yang sebelah lagi, ke router sebelah lagi maksud saya teman-teman. Kemudian teman-teman ke fast ether yang pertama ini on kan dulu. Kemudian teman-teman isi IP 192.168.1.1. Kemudian lanjut ke fast ether 1/0. Teman-teman langsung routing untuk PC yang ini teman-teman. Teman on kan dulu. Teman-teman tulis 192.168.10.1. Saya gunakan 10.1. Kemudian lanjut untuk yang sebelah kanan ini teman-teman. Teman-teman on kan dulu isi IP 192.168.11.1. Jika sudah seperti ini teman-teman lanjut routing ke router yang paling kanan teman-teman. Di sini teman-teman sama, teman-teman tulis yang pertama 192.168.11.1.
2.2. Kemudian pas Ethernet 1 per 0-nya teman-teman tulis untuk PC yang ini, teman-teman tulis 192.168.14.1. Kemudian teman-teman lanjut untuk untuk PC yang sebelah kanan ini, teman-teman di on kan, kemudian isi IP 192.168 saya 15.1. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman sudah merouting tapi belum terhubung semua, teman-teman lakukan langkah ini kembali, RIP. Teman-teman tambahkan IP di RIP ini, tambahkan IP 192.168.1.0 di add, kemudian ditambah lagi 192.168. Karena tadi di PC yang di router tengah saya 12.1, jadi di sini 12.1 di add juga, sama sebelah kanannya juga 98.13.1 di add. Kemudian sebelah kanan ini juga jangan lupa teman-teman 192.168.2.0 di add. 2.0 ini untuk yang sebelah kanan ini, teman-teman, router sebelah kanan. Jika sudah ini, teman-teman silang lakukan hal serupa di router yang paling kiri. Bedanya di router paling kiri, teman-teman tidak perlu routing yang paling sebelah kanan, hanya yang paling tengah saja. Jadi 192.168.1.0 teman-teman add, kemudian add lagi 192.168.10.1, kemudian add lagi 192.168.11.1 di add. Lakukan hal serupa lagi di PC di router paling kanan maksud saya. Teman-teman tambahkan 192.168.1.0, kemudian teman-teman maksud saya 2.0, teman-teman. Kemudian di add, kemudian isi lagi 192.168.14.1 di add 192.168.15.1. Seperti ini sudah selesai merouting ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman isi IP di PC ini, teman-teman. Buka PC pertama, teman-teman ke IP ke desktop, kemudian ke IP konfigurasi. Kemudian teman-teman masukkan IP 192.168.10.2 karena tadi di sini default gateway-nya 10.1 ya, teman-teman. Jadi teman-teman isi 10.2. Kemudian di default gateway-nya teman-teman isi 192.168.10.1. DNS servernya teman-teman tulis 192.168.15.2. DNS servernya akan kita setting di server. Nanti belakangnya kita akan setting, teman-teman. Intinya di sini 15.2 seperti ini. Kemudian teman-teman silang keluar saja, kemudian masuk ke PC sebelahnya lagi. Sama, kita masukkan IP di IP konfigurasi. Di sini teman-teman tulis 192.168.11.2 karena tadi di sini 11.1 ya kita buat ya. Default gateway-nya di sini tekan tab lagi 192.168. Default gateway-nya tadi 11.1. Dan servernya 168.15.2. Sebentar, teman-teman, saya cek sekali lagi apakah sudah benar. Ya, sudah benar. Kemudian teman-teman, sebentar, teman-teman, seperti ada ini 10.3, teman-teman. 10.3, kemudian di bawah tetap ini 10.3. Kemudian lanjut. Di sini baru teman-teman isi 11.1 ya. Ke API konfigurasi, kemudian teman-teman isi 192.168 isi 11.2. Karena default gateway-nya tadi 11.1 teman-teman. 192.168.11.1. Kemudian di sini tulis 192.168.15.2. Jika sudah seperti ini, teman-teman silang kembali
isi kembali PC sebelah ke desktop, IP konfigurasi, isi 192.168.11.3, kemudian 255 tetap, tab kembali 192.168.11.1 default gateway, ini sama 192.168.15.2. Kemudian silang, lakukan hal serupa. Tulis 192.168, tadi saya tulis ini 12 ya, 12.2, tab 192.168.12.1 gateway. Kemudian teman-teman tulis sama tadi DNS nya 168.15.2. Ini lanjut ke sebelah juga. (12.3) 192.168, ini 12.1, ini 192.168.15.2. Berarti 3 ini sudah, 3 switch ini sudah teman-teman. Lanjut ke sebelah sini lagi. Tadi saya tulis di sini 13.1 ya. Berarti di sini arti konfigurasinya teman-teman tulis 192.168.13.2, 192.168.13.1, kemudian di tab lagi 192, isi DNS nya 15.2. Jika sudah seperti ini, lanjut ke PC sebelahnya, berarti 13.3 ya teman. Lanjut isi 192.168.13.3, lanjut 192.168.13.1 default gateway nya, ini kita isi DNS nya 15.2. Jika sudah seperti ini, lanjut ya, kita cek dulu apakah ada kesalahan. 3.1.15.2 ya, benar. Lanjut di sebelahnya 192.168, berarti ini 14 teman-teman. Kita sesuai urutan saja, 14.2, ini 255, ini 192.168.14.1, kemudian lanjut DNS 192.168.15.2. Maksud saya ya betul 15.2. Kemudian kita lanjut, berarti ini 14.3 teman-teman, IP nya 192.168.14.3, jangan sampai salah teman-teman. 192.168, default gateway nya 14.1, kita kembali 192.168.15.2. Nah, di PC yang terakhir ini teman-teman, 2 PC terakhir sedikit berbeda karena tadi 15.2 kita gunakan untuk DNS, jadi kita langsung loncat 15.3 dan 15.4 ini. Karena 15.2 tadi kita gunakan untuk server, 15.1 kita itu default gateway ya teman-teman, jadi tidak mungkin kita tulis 15.1 gateway nya, kemudian tulis 192.168.15.2. Jika sudah seperti ini, teman-teman lanjut isi PC paling terakhir, berarti ini 15.4. Teman-teman tuliskan 192.168.15.4, lanjut 192.168.15.1, kemudian ke bawah 192.168.15.2 ya. Jika sudah semua diisi, teman-teman langsung konfigurasi server. Konfigurasi server yang pertama, teman-teman pergi ke desktop ya teman-teman, IP konfigurasi, kemudian teman-teman isikan IP 192.168. Mungkin lebih baik teman-teman isi yang pertama dulu teman-teman, di config sini teman-teman, di fast ether 1 ini saya sarankan isi di sini dulu 192.168.15.2. tadi kita servernya 15.2 ya. Saya mas pastikan sudah on.
Jika sudah seperti ini, teman-teman baru ke IP konfigurasi di desktop. Dia otomatis bakal terisi. Kemudian di full gateway-nya teman-teman isi 192.168.15.1. DNS-nya jangan tulis teman-teman, karena tidak mungkin tulis server di IP yang sama, nanti akan error dan tulisannya invalid address. Boleh dicoba nanti. Jika sudah seperti ini, sudah disetting, teman-teman tutup. Kemudian teman-teman cepat waktunya, mempercepat proses sistemnya teman-teman. Kemudian buka lagi server, kita akan buat firewall teman-teman. Jadi teman-teman masuk ke server, kemudian buka desktop, cari namanya firewall yang ini teman-teman, yang IPv4. Kemudian teman-teman akan tampil menu seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan actionnya deny, deny maksudnya. Kemudian remote IP teman-teman tulis isi 192.168, tulis IP PC yang ingin teman-teman blok ya. Misalnya saya akan blok 10.3 PC yang ini ya. Berarti saya tulis ini 10.3 karena IP yang ini 10.2, ini 10.3, oke. Kemudian remote IP dikosongkan, protokol isi IP, remote mask-nya teman-teman isi 0, 0, 0, 0. Kemudian di add, kemudian tambah satu juga teman-teman yang allow ya. Kemudian teman-teman misalnya sama teman-teman pilih misalnya PC mana yang ingin teman-teman allowin, izinkan untuk masuk ke jaringan ini. Misalnya saya akan pilih 12.2 ya, PC yang ini. Isi IP-nya 192.168.12.2. Kemudian teman-teman isi protokolnya IP, remote mask-nya 0.0.0.0. Jika sudah seperti ini, 12.2 ya tepat benar. Teman-teman add lagi, kemudian on kan teman-teman, jangan lupa di on kan. Kemudian tutup, boleh ditutup. Kemudian kita akan membuat DNS ya teman-teman. DNS ini teman-teman buat nama teman-teman boleh, terserah teman-teman. Misalnya nama saya Foresco, saya tulis foresco.com, ada com-nya teman-teman. Kemudian addressnya teman-teman isi address server teman-teman, 192.168, server kita tadi 15.2. Di sini teman-teman add. Jika sudah di add, di on kan teman-teman. Nah, seperti ini sudah siap semua. Kita akan tes teman-teman apakah berhasil settingan kita tadi kan kita blok nya teman-teman, seperti 3 maksud saya. Kemudian teman-teman kita tes di sini, kita ping 192.168.15.2. Dia tidak akan merespon teman-teman, request timeout biasanya teman-teman. Kita lihat ya. Kemudian kita bandingkan dengan PC yang kita izinkan tadi. Kita buka command prompt-nya, kita ping 192.168.15.2. Ya, sudah terping teman-teman. Kemudian teman-teman tes di web browser yang DNS tadi kita telah buat. Teman-teman buka web browser, agak lama teman-teman, let's click it. Teman-teman tulis foresco.com. Kemudian teman-teman go. Nah, jika sudah selesai berarti teman-teman sudah berhasil membuat firewall. Karena jika teman-teman coba di PC satu lagi di web browser ini, teman-teman tidak akan bisa masuk ke foresco.com tadi dan yang telah teman-teman buat. Kita coba, kita go ya, kita lihat tidak bisa masuk ini. Tadi juga kita ping, kita sign up. Tadi mungkin saya cut sebentar karena tadi menunggu ini reply ya teman-teman. Kita lihat teman-teman, saya ke sign up karena memang agak butuh proses. Jadi jika sudah sampai sini, mungkin untuk sekian tutorial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.